يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي عطفة يا جيرة العلم يا أهيل الجود والكرم نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم أمنوا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته وجماعته من يومنا هذا إلى يوم البعث والنهضة. أصحاب الفضيلة حضرات المحترمين سادتنا العلماء Kiai Abdul Muhaimin Makki, Kiai Ma'mun Fauzi, Kiai Muhammad Toha Fauzi ya? Wabil khusus sahibatil ma'had ibunya Hajjah Zainab wa usratiha Gus Abdul Halim dan Kiai Abdul Mukti Maki, pengurus Pondok Al-Farisi dan para wali murid, sadati wa sayyidati anisati ashabi wa zumalai abna'i wa banati ayyuhal hudur, para pejabat pemerintah dari TNI Polri dan Pak Camat yang hadir. Alhamdulillah, pondok pesantren di mana-mana semakin banyak santrinya, semakin tidak menampung. Santri saya atau ayah saya di Cirebon sampai menolak santri karena tempatnya nggak muat. Lirboyo waktu saya di sana Kediri, Lirboyo Kediri 2000 lebih. Sekarang 20.000. Jadi berapa persen naiknya itu? Luar biasa. Begitu pula pesantren yang lain, insya Allah Al-Farisi akan berkembang besar. Kenapa? Karena masyarakat masih percaya dengan pesantren, bahkan semakin percaya. Menitipkan anaknya di pesantren, masyarakat berharap dan yakin anak-anaknya akan menjadi anak yang solihin, abidin, mukminin, akhlaknya al-karimah. Bapak Ibu menitipkan anak di pesantren Al-Farisi dengan harapan anaknya menjadi anak yang soleh. Walaupun kanan kiri dunia ini isinya munkarat, isinya maksiat, di mana-mana. Saya kira di Cikarang pun ada yang maksiat. Ada di Cikarang? Gak usah di Jakarta Pusat. Di Cikarang maksiat ada. Narkoba ada. Judi. Apalagi? Kenakalan remaja. Tapi kalau anak-anak kita dipesantrenkan, walaupun kanan kiri bejat akhlaknya, insya Allah
anak-anak kita terjaga dari kebejatan moral itu. Percaya nggak? Percaya betul? Masa sih hidup di tengah-tengah masyarakat yang maksiat kok anak bisa selamat? Gimana ceritanya? Oh, ada ceritanya, ada contohnya, Bu. Nabi Musa alaihi salam. Kita semua tahu dongengnya lah, apa dongengnya? Ibunya Musa membuang Musa masih bayi karena takut akan dibunuh oleh tentaranya Fir'aun. Bayi laki-laki yang baru lahir seminggu 2 minggu dari kelompok Bani Israel harus bunuh. Ibunya Musa bingung, alah, lillahi ta'ala, anak laki-laki yang baru lahir itu dibuang ke sungai Nil. Itu dongeng itu ya? Tahu dongengnya, tahu semua, tapi apa arti dongeng itu kadang kita nggak tahu. Dongengnya apa semua? Dibawa oleh sungai Nil hanyut. Istrinya Fir'aun namanya Siti Asia sedang mandi di belakangnya istana. Di belakang istana itu sungai Nil, tempat mandi. Ada keranjang atau kotak kok hanyut, diambil, isinya bayi laki-laki ganteng, diambil oleh Siti Asia, dibawa masuk ke istana. Lapor, suamiku, saya nemu bayi laki-laki ganteng dari sungai, saya pelihara ya, kita kan belum punya anak. Silahkan. Fir'aun nggak sadar bahwa ini yang dicari-cari. Dikira bukan Bani Israel, dikira bukan bayi Bani Israel lah. Bayinya orang Madura kemana ya punya. Dipelihara oleh Asia di dalam istananya Fir'aun yang penuh dengan kekufuran, kefasikan, kemaksiatan, kemungkarotan, zina, minum khamr, tari-tarian, telanjang tiap hari di dalam istananya Fir'aun. Musa hidup di dalam rumah seperti itu, dalam istana seperti itu keadaannya. Nah, sekarang apakah Musa setelah besar kafir? Jawab, kafir, fasik, melakukan maksiat, mungkarat, minum, judi, telanjang-telanjang, tari-tarian, begitu? Kenapa? Karena Musa walaupun sejak kecil, sejak yang mulai bisa berpikir, yang dilihat itu kekufuran, kefasikan, kemaksiatan, kemungkaratan, hidup di tengah-tengah seperti itu, tapi Musa dipelihara, dimong oleh mar'atun solihatun abidah, oleh Siti Asia yang solihah, yang beribadah, yang beriman kepada Allah. Walaupun Musa hidup di tengah-tengah istana yang penuh dengan mungkarat maksiat, besar Musa tidak menjadi kafir, tidak menjadi fasik, tidak melakukan maksiat, tidak melakukan mungkarat, bahkan jadi nabi, menerima wahyu, jadi rasul. Padahal hidup di tengah-tengah sejak kecil, di tengah-tengah istana yang penuh maksiat dan mungkarat. Ini contohnya, ini bukti bahwa anak kita walaupun di Jakarta isinya maksiat, di Jakarta isinya mungkarat, kalau di Bangkalan nggak ada, Bangkalan kayak semua santri semua. Kita di Jakarta isinya maksiat mungkarat ini, kalau dididik di Al-Farisi, dipangku oleh Nyai Zainab, insya Allah anak kita besar tidak terkomentasi terkomentasi oleh keadaan sekitar ini. Percaya nggak itu? Percaya nggak? Yakin nggak? Oleh karena itu, monggo, mari anak-anak kita dimasukkan ke pesantren di sini Al-Farisi. Insya Allah dipelihara oleh keluarga besar almarhum Ahmad Al-Farisi, rame-rame, Zainab, Mukti, Abdul Halim. Insya Allah anak-anak kita seperti Nabi Musa, bukan seperti Nabi Musa jadi nabi, seperti Nabi Musa hidup di tengah-tengah masyarakat yang maksiat mungkarat. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang solihin. Paham nggak? Paham tidak? Setelah
10 tahun Nabi Muhammad menjadi nabi dakwah di Mekah. Semakin dahsyat orang Quraisy menekan Rasulullah. Bahkan tahun ke-10 Bani Hashim, keluarga Bani Hashim, muslim atau enggak muslim, dibekot. Kecuali yang bergabung dengan Quraisy. Abu Lahab enggak, walaupun pamannya Nabi, dia bergabung dengan mereka, enggak dibekot. Yang melindungi Nabi Muhammad walaupun tidak muslim, di embargo, dibekot, tidak boleh disapa, enggak boleh ada jual beli. Jadi kalau Bani Hashim mau beli beras ditolak, kalau mau beli jagung ditolak, dibekot, gak disapa, gak ada hubungan, gak jual beli, gak boleh. Dibekotnya di Jurang Syi'ib Amir namanya. Ya, sekarang jadi hotel sekarang sih, dulunya Jurang dulunya, paham ya? Lembah Jurang. Tahun pertama Nabi dapat pujian besar. Istrinya yang tercinta, yang selalu melindungi dan mendukung, As-Sayyidah Khadijah Al-Kubra binti Khuwailid, wafat dalam jurang itu. Tahun kedua, pamannya walaupun nggak Islam, walaupun nggak masuk Islam, tapi melindungi, namanya Abu Thalib, bapaknya Sayyidina Ali, walaupun nggak masuk Islam tapi melindungi ponakannya Nabi Muhammad, mati, wafat, meninggal di jurang itu. Akhirnya Rasulullah punya pikiran, dakwah ke kota lain lah, barangkali ada orang mau masuk Islam. Beliau pergi ke kota Taif. Kota Taif itu 80 km dari Mekah ke selatan. Saya kalau dongeng Nabi Muhammad dari lahir sampai wafat saya hafal, tapi 2 tahun duduk di sini saya. Kalau dongeng semua 2 tahun, ini singkat-singkat saja. Di Taif itu sukunya namanya Bani Thaqif. Kalau di Mekah sukunya Quraisy. Di Mekah kepala sukunya Abu Jahal, Amr bin Hisham. Kalau di Taif sukunya kepalanya namanya Abdu Yalel. Berangkat ke Taif bawa teman satu namanya Zaid bin Harithah. Nah, kayak kita kalau bikin tim sukses 80 orang, tim sukses bawa uang. Ini enggak, nih Muhammad enggak bawa tim, cuma 1 orang untuk teman lah. Di Taif Rasulullah 1 bulan dakwah siang malam, tidak ada satupun orang masuk Islam, tidak satupun orang menerima dakwanya Nabi Muhammad, 1 aja nggak ada sebulan itu. Dalam berjanji dikatakan, wa amma ta'ifa yad'u thaqifan falam yuhsinu bil ijabati tirah waghraw bi sufaha wal abida fasabbu bi alsinatin badiyah waramahu bil hijarati hatta khutibat bidima'ina ala. Apal nggak berjanji? Harus hafal, karena berjanji milik kita. Kalau bukan kita yang ngapal siapa? Abu Bakar Bashir suruh ngapal, Muhammadiyah suruh ngapal, kita harus hafal. Apalagi Syuriah NU, apalagi kalau nggak hafal minggir, mundur. Nih, Ki Abdul Muti ini Khatib Syuriah Bekasi ini, harus hafal, berjanji, Deba, Burdah, Simtud Duror, Syariful Anam. Nah, Nabi Muhammad menuju Taif, dakwah kepada kaum Bani Thaqif, tidak satupun orang yang mendengar dakwahnya. Bahkan Nabi Muhammad dipisu-pisu. Orang gila suka mengigau. Mengigau itu baca Quran mengigau katanya. Gak jelas datangnya dari mana itu, gurunya siapa itu. Mengigau katanya. Orang tidur apa namanya? Orang tidur kalau ngomong mengigau ya. Barangkali suka minum arak Muhammad ini barangkali. Iya, barangkali suka minum arak ini, mabok-mabok, mengigau. Keluar kalimat-kalimat yang aneh. Siapa gurunya, dari mana sumbernya. Kemudian bukan hanya dipisu-pisu, diusir, pergi dari kota Taif, keluar sana dari kota Taif. Bukan hanya diusir, dilempari batu sampai 2 sandalnya berlumuran darah. Malaikat siap jadi relawan, menaruhkan diri.
Ya relawan Jokowi itu lah. Malaikat-malaikat menawarkan diri. Tsumma 'ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hazina ila Makkah hazina fasa'alahu malakul jibali fi ihlaki ahliya dawil asabiyyah faqala inni arju an yukhrijallahu min aslabihim man yatawalla atirillahu maqamul karim Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Nabi Muhammad pulang dari Taif dilempari batu, malaikat siap jadi relawan menawarkan diri. Muhammad, ente itu tinggal minta sama Allah, hancurkan orang yang mencaci maki, menyakiti, mengusir, melempari kamu. Saya siap menjalankan perintah Allah. Gampang. Di gunung saya angkat, saya jatuhkan ke orang Taif, mati semua. Atau saya bikin gempa 10 hektar, atau saya bikin angin puting beliung, angin puting beliung, atau saya bikin wabah, sakit semua, cacar apa-apalah, flu burung apa-apa, mati semua. Gampang itu. Yang tegas Muhammad. Seperti Nabi Nuh, 950 tahun dakwah, hanya dapat pengikut 81 orang. 950 tahun. Itu pun yang satu jadi kafir, anaknya sendiri. Tinggal di 80. Yang bersama naik perahunya Nabi Nuh. Selama 950 tahun. Jadi kalau kita berjuang baru 2 tahun, 3 tahun, jangan putus asa. Nabi Nuh 950 tahun. Hanya dapat pengikut 80 orang. Tadinya dikira 81. Anaknya sendiri malah kafir, tinggal di 80. Akhirnya Nabi Nuh tidak sabar. Habis sabarnya, malam-malam berdoa kepada Allah. Wa qala Nuhur Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Innaka in tadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara. Sama dengan Qori tadi, suaranya sama ya, hampir mirip ya. Kemarin waktu hal Gus Dur Qorinya jelek banget, kalau maulidnya bagus. Nabi Nuh malam-malam minta pada Allah, la tadhar 'alal ardi minal kafirin. Ya Allah, orang kafir itu jangan kamu kasih hidup, matiin aja lah. Karena kalau hidup nanti punya anak kafir, punya cucu kafir, punya cicit kafir. La yalidu illa fajiron kafaro. Matiin aja lah. Allah mengijabahi doanya Nabi Nuh. Banjir topan, mati semua seluruh manusia kecuali 80 yang ikut perahunya Nabi Nuh. Dan dongeng ini bukan omong kosong, Pak. Semua kitab suci mendongengkan, menceritakan banjir topan. Kitab Avesta, Sandinista, kitab orang Majusi, kitab Mahafad kitabnya orang Hindu, apalagi Taurat, Injil, Bible, ada semua dongeng banjir topan, yaitu banjir topan zaman Nabi Nuh. Ada semua dongeng ini di kitab suci. Nah, ente malah Muhammad, kata malaikat, kalau dilempari batu malah mendoakan. Itu kalau bahasa Cirebon mblamblo apa pelempem. Dilempari malah berdoakan, Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah petunjuk kepada orang-orang yang melempari batu ini. Mereka melempari batu karena nggak tahu, karena nggak ngerti dakwah saya. Kalau tahu nih saya, mereka nggak melempar. Itu malah mendoakan, blamblo ini, pelempem ini. Bahasa Maduranya apa? Pelempem itu gak tegas, memble, gak tegas. Coba Nabi Nuh tadi, wah beres, orang Taif saya habisin semua, kata malaikat. Nabi Musa Muhammad sabar dilawan oleh kaumnya. Tapi ada sekelompok kaum Nabi Musa, ya tidak semua, sekelompok. Musa, kami tidak akan beriman kecuali kalau kamu datangkan Allah di depan kami seperti apa. Matanya sipit apa lebar, hidungnya mancung apa peset,
kumisnya panjang apa berjenggot apa enggak, ayo datangkan Allah depan kita, baru kami beriman. Wah, Nabi Musa habis sabarnya. Ya Allah, orang seperti ini habisin aja lah. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Ketika kamu atau masyarakat Bani Israel meminta agar Allah dihadirkan, agar Musa menghadirkan Allah, semua disambar petir, mati semua. Yang ngomong tadi, jadi sekelompok, enggak semua, sekelompok kaumnya Nabi Musa ada yang ngomong seperti itu. Kami nggak akan beriman kecuali kalau Allah datang depan kita. Ayo seperti apa? Sambar petir, mati semua. Ya gitu Muhammad yang tegas, jangan memble. Nabi Muhammad jawab, tidak malaikat. Saya bukan Nuh, saya bukan Musa. Ya saya ini ya, seperti orang NU gitulah. Ahli sunnah orang NU lah itulah. Bukan berarti memble, bukan. Tapi saya tidak senang kekerasan. Saya menolak kekerasan. Saya tetap optimis. Kalau mereka sekarang belum beriman, anaknya saya yakin, cucunya saya yakin akan menjadi orang beriman. Inni arju ayyukhrijallahu min aslabihim mayyatawalla. Saya mengharap cucunya, keturunannya jadi orang Islam semua. Bapak tengok sekarang kota Taif, ada nggak orang kafir Taif sekarang? Islam semua sudah. Coba kalau Nabi Muhammad dulu nurutin provokasinya malaikat, wah ya udah nggak ada orang Taif, ganti orang itu. Paham ya? Nah, Nabi Muhammad pulang dari Taif berdarah-darah, istirahat di kebun anggur. Kebun anggur itu milik seorang namanya Atabah, bersandar di tembok pagar keliling itu sambil berdarah-darah dengan Zaid bin Harithah yang punya anggur, yang punya kebun. Lihat ada orang istirahat, nyuruh penjaganya, namanya Adas, namanya Adas, di bawah satu piring anggur tuh kasih tuh, ada orangnya rupanya kecapean tuh, kasih. Adas bawa anggur satu piring, diberikan kepada Rasulullah, ini dari majikan, silakan dinikmati. Nabi Muhammad makan anggur, sebelum makan Bismillahirrahmanirrahim. Kaget Adas. Ma sami'tu hadhil kalimah takhruju min famil Arab. Saya tidak pernah dengar kalimat ini, Bismillahirrahmanirrahim, diucapkan oleh orang Arab. Kaget dia, mau makan anggur Bismillahirrahmanirrahim. Nabi malah tanya, nah kamu orang mana? Saya orang Ninawa. Ninawa itu Mosul yang sekarang tempatnya ISIS itu, Irak Utara. Itu Ninawa dulu namanya. Saya keturunannya Nabi Yunus ibn Matta. Nabi Yunus itu di Ninawa hidupnya dulu. Saya keturunannya Nabi Yunus ibn Matta. Terus kesini ada apa kamu? Saya kesini, saya jalani jadi budak, penjaga kebun. Satu yang saya cari, bukan karena saya nggak di sana orang miskin, bukan. Saya di sana orang cukup. Tapi saya hidup di Taif ini jadi budak, jadi penjaga kebun, nggak apa-apa. Sebab yang saya cari satu, ingin jumpa Faraklitus atau Faraklit, yaitu seorang nabi akhir zaman, Nabiyul Rahmah, Nabiyul Hidayah, nabi yang membawa rahmat seluruh alam semesta. Faraklit bahasa mereka, akhir zaman. Menurut kitab suci saya sudah lahir, dan di sekitar sini nih, nggak jauh sekitar sini, menurut kitab suci saya lagi ingin ketemu. Nabi jawab, ana dalikal Faraklit, saya yang kamu cari-cari. Saya orang Faraklit. Adas kaget menciumi Nabi Muhammad, masuk Islam. Kata Yunus bin Matta, setiap tidak ada seorang nabi saat siapapun pasti akan mendapatkan perlawanan dari umat. Semua Muhammad, semua nabi-nabi dapat perlawanan dari umatnya. Akhirnya Nabi Muhammad berdoa sambil bersandar di pagarnya kebun anggur.
Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin anta rabbi wa rabbul mustad'afin ila man takiluni ila ba'idin yatahajjamuni am ila aduwin mallaktahu amri illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali ghayra anna 'afiyataka hiya awsa'u li a'udzu binuri wajhika alladhi ashraqat lahu dhulumat wa salaha 'ali amri dunya wal akhirah in an yanzila bi ghadabuk aw yahilla 'alayya saqatuk lakal 'udba hatta tarda wa la haula wa la quwwata illa bik. Apa enggak? Enggak saya ulang. Ayo hafal alhamdulillah. Enggak akan saya ulang nih. Wah, kalau doa itu malam-malam yang punya utang bisa bayar, yang belum nikah cepat dapat istri, yang janda cepat laku, yang punya anak di sini insya Allah pinter. Doa namanya doa usyakwa, nida usyakwa namanya, mengadu kepada Allah. Nabi Muhammad itu, ya Allah, hanya kepada Engkau saya mengadu, hanya kepada Engkau saya minta perlindungan. Saya dihina oleh masyarakat, saya tidak punya daya upaya apa-apa. Wa qillatu wa hawani 'alan nas, qillat hilat, kemampuan saya tidak ada. Masyarakat semuanya menghina saya, menyakiti saya. Asalkan Engkau tidak murka, saya tidak peduli apapun yang akan terjadi. Saya berlindung dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu ya Allah, yang bisa menyinari alam semesta ini, agar kami bisa menjalankan amanat dengan terang benderang, aman, tentram, hasil sukses. Asalkan Engkau tidak menurunkan ghadab kepadaku, aku tidak peduli apa yang akan terjadi. Itu ya, ini kalau dibaca malam-malam oleh Bapak sudah tahajud, langsung isi tua, kardus tua, laku semua tuh. Harganya naik semua nanti. Nabi akan masuk ke Mekah ragu-ragu, manusiawi, takut, ada rasa takut. Hubungan dulu, tak pakai SMS, tak pakai apa lah, punya kontak pada seorang musyrik, tapi hatinya baik. Namanya Mut'im bin Adi. Syekh Mut'im, saya minta dilindungi. Saya masuk ke Mekah, sudah meninggalkan Mekah 1 bulan. Saya lindungi saya ya. Namanya suaka, kalau bahasa sekarang ini minta apa? Suaka politik. Ya masuk Mekah, saya lindungi, aman Muhammad, saya tanggung jawab. Artinya apa? Artinya kalau darurat kita boleh minta tolong kerjasama dengan non muslim. Pelajarannya ini artinya, paham betul? Paham nggak? Nabi Muhammad pulang dari Taif, ada rasa takut, masuk ke Mekah, dilindungi, minta perlindungan kepada orang musyrik, namanya Mut'im bin Adi. Kita sekarang kalau dalam kepepet, dalam kondisi terpaksa, boleh minta perlindungan kepada non-muslim. Arti sejarah itu artinya semua perilakunya Nabi Muhammad bisa dicontoh semua. Pulang ke Mekah baru naruh plastik kresek itu, kantong kresek, baru naruh itu, Jibril datang mengajak Isra Mi'raj. Maka setelah April tadi terus cerita Isra Mi'raj tadi, ya, gak usah cerita Isra Mi'raj nanti, kalau kecil lagi, kalau bulan Rajab nanti cerita Isra Mi'rajnya. Isra Mi'raj bulan Rajab, tanggal 27 akhir Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Syawal itu bulan haji. Orang Arab dari segala penjuru datang ke Mekah mau haji. Di antara yang datang ke Mekah ada rombongan dari kota Yathrib. Dari kota mana? Mengapa kota ini dinamakan Yathrib? Karena yang membangun kota itu seorang bernama Yathrib bin Laud bin Amlit bin Sam bin Nuh. Cicitnya bin Nuh, namanya Yathrib. Bangun kota, namanya kotanya kota Yathrib, 485 km utara Mekah. 12 orang haji masuk Mekah,
rupanya dengan El Sinta, Rakyat Merdeka, rupanya baca itu Merdeka, El Sinta, Jawa Pos. Beritanya begini, beritanya ada orang gila, ada orang gendeng, ada bahasanya Kanjeng Dimas lah, ada orang gendeng nggak waras, tukang sihir, masih muda orangnya atau belum tua, namanya Muhammad. Tersiar berita itu, ada orang gila, ada orang gendeng, ada tukang sihir, ada dukun paranormal, namanya Muhammad. Orang Yatrib malah penasaran, mendengar ada orang gila, ingin tahu malah. Misalkan saya datang ke Kedokan nih, berita ada orang gendeng, ada orang gila aneh, saya ingin tahu kan, ingin lihat kan. Orang Yatrib sama, ingin lihat kayak apa orang gila yang diramaikan oleh berita ini. Semua berita memberitakan, media, medsos memberitakan ada orang gendeng, orang gila, namanya Muhammad. Dicari oleh orang Yatrib yang 12 orang, ketemu di Jumroh Aqobah, sebelah kanannya Jumroh Aqobah. Sekarang saya musola dibongkar, dulu masih ada waktu saya di sana aja ya. Muhaimin teman saya di Mekah dulu. Muhaimin ngaji saja, menjadi murid dekatnya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki, bin Abbas Al-Maliki, dan Syekh Ismail Al-Yamani. Kalau saya cari ijazah untuk makan, kalau saya cari makan pada sekolah, ijazah sampai lulus doktor, cari makan. Kalau di Muhaimin ngaji saja, ridho Allah yang cari ridho Allah. Kalau saya cari makan, cari nasi, cari ilmunya. Dan ketemu di Jumroh Aqobah, sedang sholat, suratnya malah Sabbihis, sedang sholat suratnya Sabbihis, didengarkan oleh orang 12 ini. Selesai sholat, kata pemimpinnya, wallahi inna hadza lahuwan nabiyyul ladzi tawa'adakum bih al-yahud. Demi Allah, bukan orang gila ini bukan orang gila, bukan orang gendeng, bukan tukang sihir ini nabi yang sering dijadikan andalan oleh orang Yahudi di Yatrib. Kalau ketika bertengkar, dia itu ada orang Yahudi, kalau bertengkar dengan orang Arab, awas, sebentar lagi ada nabi besar datang, saya habisin kamu, orang Arab. Itu nanti lagi nabi akan datang. Dikira nabi itu dari Bani Israel, dikira, ternyata bukan, dari orang Arab malah nabi ini. Kata si rombongan orang 12 ini, ayo sebelum keduluan orang Yahudi, ayo kita dulu ikut dia, daripada keduluan orang Yahudi. Masuk Islam orang 12 itu, pulang dari Mekah tahun depan 72 orang, datang ketemu Nabi Muhammad biasa di tempat yang sama, sambil mengatakan begini, Muhammad, Rasulullah gak mungkin berjuang di Mekah ini, gak mungkin membangun peradaban dari kota Mekah, kemajuan dari kota Mekah ini. Ayo pindah aja ke kota saya, yuk pindah saja ke kota Yatrib yuk, saya jamin, saya bela, saya backup, saya dukung, saya lindungi. Nahnu ansaruk, kami penolong Anda. Maka itu punya gerakan pemuda Ansor. Waktu Gus Dur presiden digoyang-goyang, Ansor Jawa Timur, Pasuruan, Sidoarjo, Surabaya, Madura barangkali, berangkat ke Jakarta, pasukan berani mati bela Gus Dur. Pas demo di Bundaran HI, hujan besar, lari semua ke kantor PBNU, kerokan punggung semua itu. Ditanya, katanya berani mati, lari ada hujan, saya berani mati, tapi nggak berani masuk angin. Itulah Ansor tahun 2000, tapi sekarang udah enggak. Kami penolongmu ya Rasulullah. Rasulullah minta pendapat pada pamannya belum Islam, Ibn Abbas belum Islam waktu itu. Ini paman, ada rombongan dari kota Yatrib ngejak saya pindah ke sana. Akhirnya Sayyidina Abbas pidato, wahai saudara-saudaraku dari Yatrib, kalau kamu siap melindungi ponakanku, kalau kamu siap mendukung misi ponakan saya, silakan bawa ke Yatrib. Kalau tidak, biarkan di Mekah saja saya lindungi.
semua siap sanggup melindungi Nabi Muhammad. Maka orang Islam pada hijrah pindah ke kota Yathrib. Rasulullah masuk kota Yathrib. Ini ringkas cerita ini. Wah, ini ceritanya kalau perjalanan Nabi Muhammad dari Mekah Madinah ceritanya banyak. Sembunyi dulu buat tur 3 hari, mampir di Hudaidah, jumpa janda yang miskin, janda tua miskin, punya kambing yang kurus. Wah, banyak sekali cerita di perjalanan. Gak usah, ini nanti 2 tahun ceritanya nih. Udah nyampe ke kota Yathrib. Masuk kota Yathrib, Nabi Muhammad menjumpai satu umat Islam pendatang, namanya Muhajirin. 2 umat Islam pribumi, namanya Ansor. 3 orang Yahudi dalam kota Madinah itu, dalam kota Yathrib, belum Madinah. Sebentar, namanya bukan Madinah waktu itu, Yathrib. Orang-orang Islam Muhajirin yang datang dari berbagai suku, berbagai daerah, meninggalkan tempat kelahirannya, pindah kota Yathrib, sampai diabadikan dalam Al-Quran. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Ayat berapa, surat apa, cari sendiri. Cari sini pasti ada di Quran. Kayak nakun banget kalau saya tunjukkan ayat kemudian surat. Nanti gak baca Quran nantinya. Cari, ada di Quran itu. Apa artinya? Orang-orang Islam yang Muhajirin meninggalkan tempat kelahirannya, meninggalkan hartanya, kambingnya, ontanya, sapinya, rumahnya, kebunnya, tinggal. Dulu nggak ada deposito, nggak ada buku tabungan, nggak ada. Ya hartanya materi ya. Ya nggak mungkin bawa kambing, bawa onta. Hijrahnya saja sembunyi-sembunyi. Yang tadinya kaya, yang tadinya jadi ketua RT, lurah, pindah ke kota Yathrib, malah jadi miskin. Lil fuqara al muhajirin, paham ya? Orang Madura dari Bangkalan pindah ke Bekasi, jadi malah tuh menjadi kaya. Saya tanya, jawab, Bapak dari Madura kan? Pindah ke sini, dari sana miskin jadi kaya, apa dari sana kaya jadi miskin? Kalau umat Islam dulu tadinya kaya, pindah ke kota Yathrib jadi miskin, jadi fuqara. Kenapa? Mengapa pindah kota Yathrib? Apa yang dicari? Satu yang dicari, ya betahuna fadlan minallahi wa ridwan, mencari ridho Allah, wa yansuruna Allah wa rasulah, dan memperjuangkan agama Allah dan membela Rasulnya. Ulaika humus shadiqun. Allah memberikan panggilan, predikat kepada mereka ini, shadiqun, orang-orang yang konsisten, orang-orang yang benar, jujur. Di sini banyak orang namanya Pak Sodik ya, ada ya? Sodik ada, nama Sodik ada. Orangnya itu nggak kira-kira? Konsisten nggak orangnya ini kira-kira? Orang Muhajirin diberi nama oleh Allah apa? Ulaika humus shadiqun. Sekarang orang penduduk pribumi asli kota Yathrib terdiri dari 2 suku, suku Aus dan suku Khazraj Islam. Apa akhlaknya? Seperti apa wataknya, budayanya, karakternya? Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Ini sifatnya orang Ansor nih, orang-orang yang menyediakan fasilitas dan mentalnya udah siap, hatinya siap, fasilitas disiapkan untuk menyongsong, menghormati pendatang yang sesama agama Islam.
ahlan wa sahlan, welcome. Bahasa Madura apa? Bahasa Madura apa? Selamat datang apa? Selamat datang bahasa Maduranya apa? Selamat datang. Kalau bahasa Sunda, wilujeng sumping, sugeng rawuh bahasa Jawanya. Silakan datang, ahlan wa sahlan. Rangkulan semua, ciuman semua antara pribumi dan pendatang. Saya punya rumah 4 kamar, paruan ayo. Saya punya rumah 2 lantai, ambil 1 lantai. Saya punya kebun 10 hektar, separuh 5 hektar, ayo bagi 2. Saya punya onta 20, ambil 10. Gampang, hitung-hitungan belakang, gampang, hitung-hitungan nanti belakang. Saya punya istri 4, ambil 2 dulu, ambil 2. Apa gitu sampai? Itu orang muhajirin menerima orang Ansor menerima orang muhajirin. Welcome. Monggo, silahkan datang ke kota itu, silahkan. Saya punya rumah, ambil 1 kamar. Saya punya kebun, saya punya garapan kebun korma. Ada 10 hektar ambil lah, 2 hektar, 3 hektar ambil. Saya punya onta 20 ambil lah, 5 apa ambil lah. Gampang itu hitungan belakang, Abau dar, menyiapkan fasilitas wal iman, dan sesama iman. Muhajirin dan Ansor sama-sama. Nah, yuhibbuna man hajar ilaihim, mencintai pendatang. Wala yajiduna fi sudurim hajah. Orang Ansor itu akhlaknya tidak dengki, tidak iri dengan kelebihannya orang muhajirin. Contoh, ini gambarnya Pak. Nabi Muhammad kepala negara, pemimpin. Pendatang apa pribumi? Pendatang. Wakilnya, Perdana Menterinya, Wakil Presiden, Perdana Menteri, Sayyidina Abu Bakar. Pendatang apa pribumi? Pribumi nggak apa. Ansori nggak apa. Nggak apa-apa, nggak iri, nggak apa. Menteri Pertahanan, Menko Polhukam, merangkap Panglima TNI, merangkap apa? Merangkap Kapolri. Sayyidina Umar bin Khattab, pendatang apa pribumi? Pendatang. Menko apa? Darwin itu apa? Menko Darwin itu. Menko Ekonomi, merangkap Menteri Keuangan, merangkap Gubernur BI. Sayyidina Utsman, pribumi apa pendatang? Menteri Riset Pendidikan Tinggi dan Budaya, merangkap olahraga dan pemuda. Pokoknya yang bidang budaya lah. Sayyidina Ali, pendatang apa pribumi? Pendatang. Menteri yang ngurus pasar, Abdurrahman bin Auf, pendatang. Sekneg, Aminul Ummah, sekneg. Abu Ubaidah, Amir ibn Jarrah, pendatang. Ansornya nggak apa-apa. Jadi kepala aliyah pendatang, penduduk asli nggak apa-apa, datang aja yang imam masjid pendatang, nggak apa-apa, silakan. Di sini begitu nggak di sini? Begitu ya. Pokoknya pendatang pegang peranan, yang pribumi nggak apa-apa kan? Wala yajiduna fi sulhajatan mimma ut. Bahkan kalau ada sesuatu hanya satu sedikit, pendatang didahulukan. Ada air cuma 1 gelas, pendatang dulu yang minum. Ada makan 1 piring, pendatang dulu yang minum. Saya gampang orang sini kok. Wa yu'tiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Orang yang seperti ini, Ansor itu diberi panggilan oleh Allah, diberi nama oleh Allah. Faulaika humul muflihun. Orang yang membahagiakan orang lain. Seperti itu masyarakat yang dipimpin oleh Nabi Muhammad. Solid nggak itu? Solid nggak? Ya pantesan maju. Coba masyarakat di sini dipimpin oleh ustadz sini atau pesantren sini, solid seperti ini. Antara pendatang dan pribumi bersatu, maju Al-Farisi. Maju kalau antara pribumi dan pendatang jadi satu, solid. Gak punya kepentingan. Ya kalau ada amplop gak apa-apa lah, itu bukan kepentingan. Amplop penting juga sih. Kalau amplopnya tebal, soheh. Kalau tipis, do'if. Kalau tipis tapi yang menyampaikan perempuan cantik, soheh li ghairi. Pinter, panitanya pinter. Ini tipis tapi yang berikan
anak cantik supaya kiainya nanti mau diundang datang lagi, ingat memberikan amplopnya itu, bukan ingat amplopnya. Dah itu masyarakat di Benan. Masih ada penduduk kota Yathrib non muslim, orang Yahudi, 3 suku. Bani Qainuqa kerjanya perajin emas, permata, jual beli emas, permata, itu bikin gelang, bikin kalung. Yang kedua Bani Quraidah, tanam pertanaman, korma dan sebagainya. Yang tani lah ya. Yang ketiga pekerja, Bani Nadir, 3 suku orang Yahudi, 2 suku orang Arab dan pendatang. Yang 2 tadi muslim, yang orang Yahudi tidak muslim. Nabi Muhammad merenung, menganalisa, memahami situasi. Akhirnya Nabi Muhammad keputusannya begini, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitabu Muhammad. Ini keputusan Muhammad. Al-muslimuna min Quraisy wal muslimuna min Yathrib wal Yahud wa man tabi'ahum wa lahiqa bihim wa jahada ma'ahum innahum ummatun wahidatun min dunin nas. Artinya ini ketetapan Muhammad. Muslim pendatang, muslim pribumi, dan non muslim Yahudi, asalkan satu visi misi, satu agenda ke depan, satu program, sawajahada mahum, satu tujuan jihadnya. Innahum ummatun wahidah. Sesungguhnya semua itu adalah satu umat. Paham gak? Paham tidak? Nabi Muhammad 15 abad yang lalu berhasil membangun sebuah umat, komunitas sosial masyarakat yang diikat. Persatuannya apa? Bukan berdasarkan agama, bukan berdasarkan suku, karena bukan hanya orang Islam, bukan hanya orang Arab. Maka konstitusinya namanya tamadun, apa namanya? Konstitusi yang platformnya adalah kebersamaan, keadilan, hak dan kewajiban sama, hukum ditegakkan tidak pandang bulu. Namanya sistem itu namanya tamadun. Maka kotanya tadinya namanya Yathrib diganti namanya Madinah. Paham nggak? Saya cerita urut banget ini. Tadinya namanya Yathrib. Setelah Nabi Muhammad datang, dibikin sistem kehidupan bersama, bukan berdasarkan Islam, bukan berdasarkan Arab, tapi berdasarkan persamaan, keadilan, hukum tegak tidak pandang bulu. Namanya sistem itu namanya apa? Tamadun. Maka negaranya namanya, dari Nabi Muhammad itu Pak, Bu, tidak memproklamirkan negara Islam, tidak memproklamirkan negara Arab, negara Madinah, negara yang menjunjung tinggi hukum undang-undang, kesamaan, kejujuran, keadilan. Itu artinya. Sama dengan Indonesia. Suatu ketika, ini contohnya, ada orang Islam sahabat membunuh orang Yahudi di pasar, rupanya berebut lahan apa? Lahan parkir rupanya. Rebutan parkir, ternyata orang Islam sampai membunuh orang Yahudi. Nabi marah besar dengan statement, wallahi man qatala dhimmiyan fa ana khasmuhu yaumal qiyamah wa man kuntu khasmahu falam yashumma raihatal jannah. Barang siapa membunuh non muslim berhadapan dengan saya nanti di akhirat. Barang siapa berhadapan dengan saya gak akan masuk surga. Ya Allah. Barang siapa membunuh non muslim nanti di akhirat bermusuhan dengan Nabi Muhammad. Barang siapa bermusuhan dengan Nabi Muhammad, lam yashumma raihatal jannah, tidak akan masuk surga. Paham nggak? Oh, ini namanya tamadun namanya. Namanya apa ini namanya? Suatu ketika ada maling, tangkap oleh Pak Satpol PP lah, Usama bin Zaid. Nah, ini anaknya Zaid tadi, anaknya Zaid yang teman Nabi ke Taif, namanya Usama bin Zaid bin Harithah. Nangkep maling perempuan, lapor Rasulullah, ada maling perempuan, dan saya masukin ke sel. Ternyata Rasulullah
anaknya sahabat senior, yaitu sahabat siapa? Utsman bin Maz'un. Jadi gimana? Dilepas saja ya, lepas saja ya, nggak usah ditahan lah. Anak orang besar kok. Jaga nama baik bapaknya. Nabi marah besar. Dia mengatakan, wallahi lau saraqat Fatimah binti laqata'tu yadaha. Usama, demi Allah, seandainya maling yang kamu sel itu, yang kamu tangkap itu anak kandung saya Fatimah, bawa sini, saya akan potong tangannya. Ini namanya apa namanya ini? Tamat, tidak pandang bulu. Wah, ini kalau diucapkan oleh presiden bagus sekali. Kalau presiden mengatakan begini, wakil presidennya, panglima TNI-nya, Kapolri yang ngomong kayak gini, ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, bagus sekali. Tidak pandang bulu, siapa orang anak saya salah, saya hukum. Waduh, yang ngomong ini Kapolri, panglima, Mahkamah Agung, Jaksa Agung, bagus sekali. Paham tidak? Ini namanya tamadun. Jadi kalau di sini di Kecamatan Cikarang Barat tidak pandang bulu, hukum ditegakkan, tidak ada suap, tidak ada apalah KKN, baru namanya Madinah Cikarang namanya. Madinah Cikarang. Saya pernah pergi ke negara Mali, Afrika Barat, selatannya Aljazair, baratnya Nigeria, di kota Tembakau. 6 hari saya di sana dengan rombongan dan Muhammadiyah, ada Al-Irsyad, ada ulama. Di kota Tembakau itu Pak, tidak ada rumah pintunya ditutup, tidak ada rumah jendelanya ditutup, tidak ada mobil masuk garasi, tidak ada sepeda motor masuk rumah, aman. Ini namanya Madinah namanya. Di sini gitu nggak di sini? Jawab. Kan ketawa jawab. Di sini gitu nggak? Rumah dikunci ya? Saya pernah pergi ke Australia. Bukan orang Islam. Kalau tadi Tembakau Islam semua. Kalau tadi saya pergi Tembakau, kota Tembakau Islam semua. Saya pernah pergi ke Australia, bukan negara Islam. Tahun 2010, 10 hari bulan Ramadan, ceramah sana, ceramah sini, Brisbane dan pindah-pindah lah. Di Sydney, HP saya ketinggalan di taksi. Ya udah, bilang sudah, gampang beli lagi lah. Pada maghrib saya di kamar hotel, ada orang ngetok pintu, supir taksi mengembalikan HP. Kalau supir taksinya orang Madura, kembalikan nggak ya? Jawab, dan kita jawab. Kalau supirnya sampean, sampai jadi supir taksi, ada HP ketinggalan, dikembalikan nggak? Sampean wis, nggak usah orang lain, dikembalikan nggak? Itu ya. Ini namanya Madinah, mutamaddin. Orangnya namanya mutamaddin, orang beradab, berakhlak. Sistemnya mutamaddin, kotanya Madinah, orangnya penduduknya mutamaddin, itu namanya. Ya Allah, kapan kita Indonesia menjadi Madinah? Masyarakatnya mutamaddin, tidak gampang demonstrasi, nggak gampang-gampang marah. Saya melarang demo, bukan berarti saya bela Ahok, tidak kenal aja enggak dengan Ahok. Saya wallahi nggak kenal Ahok, nggak kenal. Tapi saya nggak setuju demo, nggak setuju saya demo. Apalagi sholat Jumat di Monas, ngapain bangun masjid miliar-miliar? Gak usah bangun masjid, ya sholat di jalan aja. Gak usah ngapain bangun masjid sampai puluhan miliar? Sholat di jalan aja boleh katanya, kata Habib Rizik. Dah di jalan aja, gak usah bangun masjid. Ngapain dibangun masjid besar-besar miliaran? Bukan saya bela Ahok, saya nggak kenal, wallahi nggak. Ngasih rokok jarum aja nggak pernah. Dia nggak pernah ke kantor NU, saya nggak pernah ke kantor dia. Ada Haul Gusdur saya salaman. Tahun kemarin Haul Gusdur salaman kemarin. Itu aja. Gak pernah ketemu apa-apa. Pak isunya di medsos saya belain Ahok karena saya melarang demo. Ya Allah, ya nggak apa-apa. Silahkan aja. Tapi saya tujuannya begini. Demo itu besar madorotnya, sedikit manfaatnya. Tenaga, pikiran, uang, waktu terbuang nggak? Terbuang nggak? Sebenarnya sekolah gak sekolah, kerja gak kerja, yang ngajar gak ngajar, yang ngantor gak ngantor.
yang ada demo juga toko-toko kantor tutup semua, takut semua. Namanya menyebarkan rasa takut namanya. Walaupun nggak ada apa-apa kejadian, tapi orang udah takut yang punya toko, yang punya kantor di sekitar Tamrin, Sudirman, sekitar Gambir situ, takut semua orang. Saya nggak setuju demo. Islam nggak ada demo. Dalam agama Islam tidak ada fiqhud demonstrasi kan? Fikih demonstrasi nggak ada. Aku ada raja zalim, gimana itu? Malam-malam kiai-kiai berdoa kepada Allah, mudah-mudahan diberi petunjuk, kalau tidak hancurkan pemimpin itu. Itu gitu caranya kalau Islam. Imam Hasan Basri berdoa kepada Allah, ya Allah, Hajjaj bin Yusuf zalim. Itu patihnya, panglimanya Abdul Malik bin Marwan tahun 65 Hijriah. Jika jadi baik, bila panjang umur. Jika masih zalim, cabutlah nyawanya. 3 hari dari habis Imam Hasan Basri berdoa, 3 hari mati. Panglima Hajjaj bin Yusuf yang bunuhin orang banyak, termasuk yang dibunuh ulama besar namanya Sa'id bin Zubair, ahli tafsir, dibunuh oleh Panglima Hajjaj bin Yusuf At-Taqafi tahun 65 Hijriah, mati setelah doanya Imam Hasan Basri 3 hari. Gitu caranya orang Islam, bukan demo, bukan. Tapi saya seneng demo ya, kelihatan seneng demo. Ya senang ya, senang. Wah, ya. 8 tahun sudah, berapa tahun sudah? Nabi Muhammad sudah berada di Madinah 8 tahun. Beliau pergi ke Mekah dengan membawa pasukan 15.000. Berangkat ke Mekah, sebelum masuk kota Mekah berkemah dulu di luar kota. Malam-malam obor dinyalakan. Orang Mekah, Sayyidina Abbas pamannya, Abu Sufyan, tokoh Quraisy melihat, ya Allah, pengikutnya Muhammad pasukannya penuh satu lembah, satu jurang katanya. Entah berapa ratus ribu itu, kelihatannya ratusan ribu kelihatannya, padahal cuma 15. Besok pagi Nabi Muhammad masuk kota Mekah dengan menang. Orang Mekah udah ketakutan, orang Mekah ketakutan. Nabi Muhammad dengan 15.000 merasa menang. Ada yel-yel, al-yaum yaumul malhamah, al-yaum yaumul malhamah, al-yaum yaumul malhamah. Hari ini kesempatan balas dendam. Yang dulu bunuh kita bunuh lagi, yang dulu mukul kita pukul lagi, yang dulu menghina kita hina lagi, yang dulu meludah kita ludahin lagi. Nabi Muhammad dengar, siapa itu? Banser Madura itu. Jangan salah, jangan. Al-yaum yaumul marhamah, al-yaum yaumul marhamah, al-yaum yaumul marhamah. Hari ini hari kasih sayang, hari ini hari silaturahim. Ayo kita sambung kembali, kita silaturahim, meneruskan persaudaraan, karena seluruh kota Mekah itu saudaranya Nabi Muhammad, semua famili semua. Hari ini hari menyambung silaturahim. Barang siapa berlindung ke rumahnya Abu Sufyan aman, barang siapa berlindung ke Masjidil Haram aman, barang siapa mengunci rumahnya, nanti nggak keluar di dalam rumah, nggak melawan maksudnya, aman. Saya maafkan semua, saya maafkan semua. Pengumuman Nabi Muhammad memberikan amnesti, seluruh masyarakat Mekah dimaafkan, tidak ada balas dendam. Ada 16 orang gak percaya, lari ketakutan. Nabi menyuruh jemput itu, pulang 16 orang. Di antara yang lari namanya Ikrimah bin Abi Jahal, anaknya Abu, namanya Ikrimah, ketakutan. Kalau ingat bapaknya paling besar dosanya, paling memimpin, menyiksa Bilal dan sebagainya, membunuh sahabat-sahabat, ketakutan. Lari, balik. Saya maafkan semua. Ya, paham ya? Orang Mekah semua menyalami Nabi Muhammad. Bi abi wa ummi antal karim ibnil karim ibnil karim. Demi ayahku, demi ibuku, engkau Muhammad orang mulia, dari keluarga yang mulia. Bapakmu orang mulia, kakekmu orang mulia. Ya. Nabi Muhammad memberikan ampunan. Nabi Muhammad tidak mengatakan ayo Islam semua, enggak. Ayo masuk Islam, enggak, tidak. Paham enggak?
Nabi Muhammad hanya mengampuni, memaafkan orang Mekah, nggak ngajak Islam nggak. Tapi karena Nabi Muhammad akhlaknya baik, memberi ampunan, di Arab nggak ada waktu itu. Orang Arab nggak ada, orang disakiti kok nggak membalas, nggak ada itu. Tradisi orang Arab kalau disakiti sampai berpuluh-puluh tahun bisa balas dendam. Ini ada orang Muhammad disakiti memaafkan. Akhirnya orang Mekah masuk Nabi Muhammad yang mengatakan ayo Islam, enggak. Hanya Muhammad memaafkan semuanya. Turun ayat Quran, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Muhammad, karena engkau pemaaf, karena engkau santun, ramah, maka orang Mekah berbondong-bondong masuk Islam. Seandainya kamu galak, walaupun tafadzon ghalidhal qalbi, seandainya kamu galak, sombong, kasar, bawa pentung, sweeping, bawa pentung, lan faddu min haulik, pasti orang Mekah meninggalkan kamu Muhammad. Gak simpati. Ya Allah, saya orang Jawa, saya orang Muhammad orang Jawa, ada orang Madura, bukan turun Habib. Kita ini ingin niru Rasulullah. Malah keturunannya galak banget, nggak kayak Nabi Muhammad. Padahal masih cucunya itu, masih keturunannya galak banget. Cara kemari bawa pentung, kalau ceramah isinya marah-marah, caci maki. Heran saya boleh keturunannya orang Jawa. Muhammad orang Jawa, Farisi orang Jawa ya, bukan orang Arab, bukan kan? Tapi ingin niru akhlaknya Nabi Muhammad. Ada Habib yang turunnya Nabi Muhammad malah galaknya setengah mati, malah menjadikan orang gak simpati pada Islam. Oh jadi Islam kayak gitu tak? Oh jadi Islam itu galak, kayak itu radikal. Enggak, saya gak mau Islam mah. Jadi gitu jadinya. Tapi dengan Nabi Muhammad mengampuni seluruh orang Mekah, masuk Islam semua. Seandainya Muhammad kamu galak, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik, kalau kamu Muhammad galak, keras, sombong, mencaci maki orang, bawa pentung, dan faddu min hawlik, orang Mekah akan lari meninggalkan kamu Muhammad. Fa'fu anhum, maafkan mereka Muhammad. Wastaghfir lahum, mintakan istighfar kepada Allah, mintakan maghfirah, ampun kepada Allah untuk mereka Muhammad. Wasyawirhum fil amr, ajaklah bermusyawarah orang-orang itu Muhammad. Ya Allah, mulia enggak Nabi Muhammad akhlaknya ini? Bisa niru enggak? Ya Allah, orang kemarin mencuri sepeda motor saya, mudah-mudahan kau ampuni, gitu. Ya Allah, orang nipu saya 100 juta, mudah-mudahan kau ampuni ya Allah, gitu. Fa'fu anhum, maafkan. Orang mencuri sepeda motor, nipu bapak 100 juta, maafkan. Wastaghfir lahum, mintakan maghfirah kepada Allah untuk mereka. Wasyawirhum fil amr, sini ayo musyawarah. Itu enggak sampean, gitu enggak? Akhlaknya Nabi Muhammad seperti itu. Maka orang simpati pada Nabi. Ada orang masuk Islam kan tertarik pada Gus Dur. Ada orang masuk Islam tertarik pada Pandu Kholis Majid. Ada orang, ya mohon maaf, ada orang masuk Islam tertarik pada saya. Saya pergi ke Jepang, 12 orang masuk Islam. Saya pergi ke Hong Kong, 2 orang masuk Islam. Karena kita menyampaikan Islam yang ramah, Islam yang santun, bukan Islam yang galak. Paham nggak? Seperti orang nawari bis, calon bis, ayo naik bis saya, mobil bisnya AC, ada TV-nya, nyaman, enak, isinya baru, supirnya pinter. Ya orang tertarik, John. Masuk bis saya, goblok. Kalau enggak saya pendung nih. Ayo, lari apa masuk bis itu malah? Orang enggak mau, akhirnya pendung. Ayo naik bis saya. Kalau enggak, bis saya bagus loh. Bis saya bagus loh. Paling bagus, semua jelek, hanya bis saya yang bagus. Ayo, kalau enggak naik bis saya pendung nih. Ya enggak jadi naik malah. Dakwah itu harus bilang. Kiai-kiai dulu melihat ada orang sesajen, ya, nasi sekepal dulu di pojok rumah,
Kiainya tanya, apa ini sesajen Kiai? Itu apa? Mengusir roh jahat di demit pekayangan tuyul, berarti ngepet saya. Kata kiainya, kalau supaya cepat, supaya lebih mujarab, potong kambing 1, masak beras 15 kilo. Nurut dia. Setelah jadi piring, jadi nasi 30 piring, jadi gulai 30 mangkok atau 40 lah. Lapor Kiai sudah siap, sudah jadi. Ditaruh pojok mana Kiai? Nasinya 40 piring, mangkok gulainya, rendangnya 40 piring, taruh di pojok mana Kiai? Bukan ditaruh di pojok, dimakan oleh tetangga kamu, teman kamu, terutama fuqara wal masakin. Sebelum dimakan, doa dulu, minta selamat supaya kamu selamat, istrimu selamat, anakmu selamat, usahamu selamat, hidupmu selamat, matimu selamat. Maka namanya bukan sesajen, tapi jawab, tapi tuh Kiai cara kok terus apa ini sesajen, tendang kayak kaki, musyrik. Wah nggak jadi. Dulu Presiden Libya namanya Muammar Gaddafi ngajak masuk Islam kepada Raja Bokassa, Raja Afrika Tengah. Masuk Islam, saya kasih uang berapa miliar dolar aja saya kasih untuk kamu dan untuk negaramu. Negara saya kasih sekian miliar, kamu pun saya kasih sekian miliar. Masuk Islam Raja Bokassa. Masuk Islam, besok paginya ada petugas datang, Raja udah masuk Islam, maka ada kewajiban. Apa itu? Khitan. Apa khitan itu? Dipotong dikit itunya. Enggak berkurang, enggak, dikit aja kok. Apa? Dipotong dikit. Waduh, enggak mau. Ngeri, enggak. Takut, saya takut. Ya kalau itu nggak sah Islamnya, ya udah saya keluar dari Islam, saya keluar lagi, nggak jadi masuk Islam. Kalau bapak keluar dari Islam, potong lehernya. Kata Bokassa, ini agama apa ini? Masuk potong, keluar potong. Akhirnya nggak jadi masuk Islam, Raja Bokassa. Jadi kalau ada orang Cina masuk Islam, jangan dulu dibebani. Ada Cina masuk Islam, Pak sunat ya, kita nanti sholat 5 waktu, sebelum waktu ada qobliyah ba'diyah, tambah lagi duha dan tahajud. Puasa Ramadan, ada Islam Kemis, zakat 2,5%, ada infak, ada sedekah, ada jariyah, wakaf dan hibah dan nazar. Gak jadi masuk Islam lah, berat banget kayak gitu. Kalau ada Cina masuk Islam, biarkan nanti sholat sendiri pelan-pelan, nanti sholat sendiri. Baru masuk Islam sudah, Pak sembahyang 5 waktu, ada qobliyah dan ba'diyah, ada duha, tahajud, ada sholat tawabil, sholat puasa Ramadan 1 bulan Pak, ada lagi Senin Kemis, ada lagi puasa Rajab, puasa nisfu Syaban, puasa 10 Muharram, nanti hartanya ada zakat 2,5%, ada lagi infak, jariyah, sedekah, wakaf, hibah, nazar. Ya Allah, apa ini? Agama apa ini, berat banget. Gak jadi masuk Islam, nanti ya, yang begitu ya. Nah, pesantren ini mengandung kelebihan 4 hal. 1, pesantren ada manhajut ta'lim, menyampaikan ilmu. Manhajut anak bapak di sini yang tadinya tidak ngerti menjadi ngerti, yang tadinya bodoh menjadi berilmu. Kalau sudah berilmu, manhajut tadris, mengamalkan ilmunya. Santri itu mengamalkan ilmunya. Kalau sekolah enggak. Kalau sekolah, guru terserah anaknya, kalau udah keluar dari sekolah bukan tanggung jawab gurunya, mau bener mau enggak. Tapi kalau pesantren, kiai tanggung jawab, mengamalkan, santri mengamalkan bersama-sama kiainya. Kiainya pun mengamalkan juga, ngajak santrinya rajin sholat, kiainya rajin sholat, ngajak santri rajin puasa, kiainya rajin puasa. Gak mungkin kalau kiainya nggak beri contoh. Yang ketiga, manhajut ta'dib, apa namanya? Menjadikan anak ini beradab, berakhlak, tidak mencuri. Santri tidak mencuri, bukan takut undang-undang, bukan takut pada pengurus, tapi takut kepada Allah. Pejabat santri nggak korupsi, bukan takut KPK, bukan takut KPK sama manusia lah, sama-sama manusia, takut kepada Allah.
melaksanakan ibadah, sholat apa, bukan minta dipuji, bukan, karena lillah, kita namanya taktib namanya. Maka alumni pesantren insya Allah yang akan memegang negara ini menjadi aman dan tentram. Kalau santri semua yang memegang ini. Mau korupsi, kalau tak ada santri korupsi paling malas, korupsi paling kampungan. Udah ketahuan kalau santri korupsi itu. Kalau ada pencuri juga paling mencuri sendal di masjid. Kalau bukan santri yang dicuri sendal, pabrik sendal. Yang pabrik sendal kalau bukan santri. Kalau santri apa? Sandalnya ya. Yang terakhir, manhajut tarbiyah. Apa tarbiyah itu? Spiritual, ruhani. Dari kata Rob, Rabbul Alamin. Allah itu menciptakan anak. Nah, kita orang tuanya atau kiai ini murabbi, yang menyempurnakan ciptaan Allah. Anak yang menciptakan siapa? Allah. Maka Allah namanya Rob. Kita atau kiai atau ustaz atau nyai Zainab murabbi, yang meningkatkan, menyempurnakan ciptaan Allah. Dididik, diberi ilmu, diberi akhlak, diajari akhlak, maka kita namanya murabbi. Nah, maka ustaz kiai itu punya kedudukan mulia sekali di mata Allah. Kiai, ustaz, guru itu meneruskan apa yang dimulai oleh Allah. Allah menciptakan, guru menyempurnakan, kiai menyempurnakan. Maka kiai itu sangat mulia di mata Allah. Terutama kiai-kiai sepuh, kiai-kiai soleh, kiai-kiai pesantren, itu luar biasa. Di mata Allah sangat mulia orang itu. Tinta yang ditulis, tinta yang untuk menulis dipakai oleh kiai sama dengan darahnya syuhada. Tintanya kiai nulis ngarang kitab, ngarang misalkan nulis, itu tintanya kiai itu sama dengan darahnya syuhada. Jadi alhamdulillah Ustaz Al-Farisi insya Allah berhasil mendidik anak-anak. Pertama ta'lim, berilmu. Kedua tadris, mengamalkan ilmunya. Ketiga ta'dib, berakhlak. Keempat tarbiyah, mempunyai spiritual, ruhani yang mulia, yang baik. Gitu ya. Terima kasih. Syukran wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yawafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asna'ta 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radita, walakal hamdu hatta ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarisal ardu wa man 'alaiha wa anta khairul warisin. Allahumma inna nastaghfiruka nastaghfiruka ziyanana wa amdanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa kulla syai'in a'tadana. Allahumma fatna wa iyyahum fi kanafika wa amanika wa iyadika wa jiwarika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa li'ainin wa libayin wa min syarri kulli syarrin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah fil hali wal mal innaka sami'ud du'a. Wa sallallahumma bi jamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Allahumma khamil jami'a wa askinna wa iyyahum bi fasihi jannatika wa mahalli ridwanika wa dari karamatika ya arhamar rahimin. Allahumma ajbur inkisarina waqbal i'tidarina wa hatim bis salihati a'malana wa 'ala al-iman wal islam jami'an tawaffana wa anta radin anna ya hayyu qayyum.
اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله أحينا بها يا حي وأمتنا بها يا حي وأمتنا يوم وبعثنا من قبورنا يا بعث وارفعنا وانفعنا يوم لا ينفع مال بنون لا وانفعنا يوم مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم سلمنا والمسلمين من آفات الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعلنا واجعل جميع ذرياتنا من أهل العلم ومن أهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيها وخير ما قبله وخير ما بعده ونعوذ بك من شر هذا اليوم والشر ما قبله والشر ما فيها والشر ما قبله والشر ما بعده. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. يا سندي أنت بعد الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله